Halo Sobat Podcast, selamat datang di Podcast Pengadilan Tinggi Riau. Ideal, Inspiration, Discussion, Education for All. Sultan Syarif Kasim di Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Riau di Jalan Jenderal Sudirman. Podcast ini buat kamu, Sobat Pengadilan Tinggi Riau, selamat menyaksikan. Perkenalkan, saya Juni Duyanti selaku host dan telah hadir bersama saya dua orang bapak-bapak yang masih muda dan ganteng-ganteng ini. Terima kasih. Perkenalkan yang paling ujung adalah Sekretaris Pengadilan Tinggi Riau, Bapak T. Yudianto Safeinarim. Selamat datang Pak Sekre. Selanjutnya di sebelah saya ini adalah Bapak Manase Siahaan. Beliau adalah Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran Pengadilan Tinggi Riau. Selamat datang. Ya, karena beliau masih muda, saya panggil Mas Manase aja ya. Terima kasih. Selamat datang. Saya senang di tempat ini. Melihat dari pada siang hari. Oke. Oke, Sobat Podcast, podcast ini membahas serba-serbi Pengadilan Tinggi Riau. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu inovasi yang ada di Pengadilan Tinggi Riau, yaitu aplikasi Satria, yang singkatannya adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pengadilan Tinggi Riau. Ya. Benar kan? Benar. Nah, beliau ini, Pak Manase, Mas Manase ya, yang ada di sebelah saya ini merupakan pencetusnya karena aksi perubahan dari Mas Manase dalam mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas. Oke, pada kesempatan ini saya mulai aja langsung ini mau nanya, sebenarnya aplikasi Satria ini apa sih Mas? Kenapa ada aplikasi ini dan tujuannya apa? Oke, silakan dijelaskan. Oke, terima kasih Kak Juni. Saya manggilnya Kak J ya, biar lebih dekat gitu. Jadi ini aplikasi muncul ketika melihat apa yang kita sebagai pengadilan tinggi, kita sebagai provos yang salah satu fungsinya itu juga sebagai pemantau satker-satker, pembina satker-satker yang ada di bawah kita. Dalam filosofinya seperti ini. Satria itu adalah seseorang yang memiliki nilai juang untuk memberikan rasa keadilan, rasa keamanan kepada suatu tempat atau daerah atau paling terkecil wilayahnya untuk merasa aman. Oke. Nilai juang inilah yang saya angkat untuk ke Pengadilan Tinggi Riau beserta Satker wilayah. Terkait dengan apa? Terkait dengan bagaimana meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja pengadilan negeri. Oke. Kalau dari data yang saya coba lihat itu bahwa di tahun ini dan tahun sebelumnya kita punya satuan kerja itu ada 11 di wilayah Riau itu. Nilai akuntabilitasnya itu tidak mengalami peningkatan, bahkan ada juga yang turun. Dari sinilah saya mulai punya ide bagaimana saya meningkat pengadilan tinggi bersama teman-teman tim di sana untuk meningkatkan itu supaya implementasi sakit di satuan kerjanya boleh mengalami peningkatan dan optimal dari tahun-tahun sebelumnya. Itu aja mungkin. Oke, berarti kalau saya tangkap ini aplikasi yang tujuannya untuk meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja di pengadilan tinggi maupun di pengadilan negeri ya. Benar sekali. Wih, menarik sekali nih. Oke. Keren ya. Ya. Nah, ini kalau mengenai aplikasi ini Pak Sekretaris nih saya tanya, beliau kan Bapak kan sebagai pimpinan nih. Kira-kira menurut Bapak apakah aksi perubahan mana sih ini sangat bermanfaat nggak bagi satker kita dan juga untuk satker di wilayah kita? Silakan Pak. Bu Juni ya, saya selaku sekretaris di Pengadilan Tinggi Riau ini memang sangat senang kalau ada dari para Kasubag maupun dari Kabak yang memiliki inovasi yang mendukung terhadap tusinya. Jadi ini kan beliau ini sebagai Kepala Subbagian Rencana Program Anggaran yang memang bertugas untuk melakukan pembahasan sakit ya di Pengadilan Tinggi Riau ini. Jadi memang dengan adanya inovasi ini memang sangat mendukung kinerja dari Pengadilan Tinggi Riau sebagai provos terdepan dari Mahkamah Agung. Jadi sebagaimana kita ketahui juga ini kan sakit
Pengadilan Tinggi Riau ini sudah terkenal ya di Indonesia ya. Nilainya AA semua nih. Luar biasa, Sudah ya. beberapa tahun belakangan ini AA semua. Kemudian juga sering mendapat penghargaan. Sudah 2 tahun, 3 tahun saya di sini. Itu 2 tahun terakhir ini kita dapat AA dan Ketua Pengadilan Tinggi Riau itu menerima langsung dari Ketua Mahkamah Agung. Jadi ini sangat luar biasa keren. Dan walaupun begitu memang kita harus terus melakukan inovasi supaya nilainya tidak hanya dapat A tapi AA. Nah, mudah-mudahan ini dengan aplikasi Satria dari siapa tadi? Mas Manase ya. Oke, Mas ya, Manase Pak. ini bisa membuat kita nilainya lebih bagus. Itu yang Kita doakan. mungkin saya selaku sekretaris sangat mengapresiasi dan mendukung adanya aplikasi ini. Berarti Bapak sangat mendukung ya Pak ya? Sangat mendukung loh Bu Juni. Terima kasih, Pak, ya. Iya, iya. Tapi tadi kalau seperti yang dijelaskan Mas Manase, ini aplikasi ini baru manfaatnya kan Ya. yang disampaikan. Sebenarnya apa sih bentuknya, bagaimana, fitur-fiturnya apa? Jadi terus bagaimana saat menggunakan, bisa nggak tolong dijelaskan? Ya. Ya, benar sekali. Jadi Satria ini nantinya sangat memudahkan sebenarnya untuk kita pengadilan tinggi dalam memonitoring ke satuan kerja di bawah dan juga bagi satuan kerja yang ada di bawah. Jadi Satria ini nanti siklusnya itu dimulai dari tahapan perencanaan. Mungkin teman-teman yang berkecimpung di dunia di dalam pembuatan sakit di satuan kerja sudah tahu apa-apa saja yang menjadi dokumen perencanaan, mulaikah itu dari Penetapan target ya. dari awal perencanaan. dari awal Berarti perencanaan. ada bentuk apa itu di Ya, perencanaan? dari perencanaan itu nanti ada isian penetapan target, yang mana ketika kita mengisi penetapan target ini, kita nanti akan tinggal dengan indikator-indikator dan sasaran strategis dan indikator yang sudah ditetapkan dari Mahkamah Agung yang sudah ada template-nya. Jadi kita tinggal mengisi, satuan kerja tinggal mengisi pada kolom yang tersedia. Ketika sudah, tinggal cetak. Jadi tidak perlu lagi susah-susah untuk membuat RKT-nya. Ketika dicetak RKT, PKT-nya juga tercetak. Terus juga ada nanti rencana aksi dan ada uploadan dokumen lainnya. Juga tersedia dengan fitur untuk revisi target. Mungkin ada perubahan di tengah tahun atau di triwulan ketiga, apakah itu terkait dengan perubahan target atau pergantian pimpinan dan sebagainya. Itu dibantu oleh aplikasi ini, jadi tinggal mengganti dan langsung bisa dicetak. Jadi intinya ada keseragaman di wilayah Pengadilan Tinggi Riau terkait dengan format yang sudah ditetapkan, dan formatnya itu juga mengacu pada ketentuan yang dibuat Sekretaris Mahkamah Agung. Jadi salah satunya sudah mendukung seragam, dipermudah, terus membuat keseragaman dan memonitor kita dan satgas tersendiri untuk pekerjaannya. Kemudian ada tahapan pengukuran. Kemudian pengukuran itu selama ini kita sudah pakai EVAKIP, jadi sudah terbiasa dan itu dipakai di sini. Kemudian ada pelaporan yang otomatis nanti pelaporan itu mencetak laporan-laporan triwulan, bulanan, semesteran, dan terakhir itu evaluasi internal. Jadi sejauh ini rangkaian itulah yang menjadi poin-poin yang harus dilengkapi dan dimaksimalkan dalam penilaian implementasi akuntabilitas kinerja di satuan kerja. Gitu, Mbak Dini. Menarik ya, jadi intinya aplikasi Satria ini memuat ada 4 fitur ya, fitur utama dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal perencanaan, pengukuran, laporan, dan evaluasi. Nah, Pak Sekretaris, berarti Bapak ini selaku pimpinan kan bisa langsung nih menggunakan aplikasi ini juga untuk memonitor. Nah, itu menurut Pak Sekretaris gimana? Sudah dicoba belum Pak? Gimana aplikasi? Dia sudah, Mas Manas ini udah bergambaran nih. Nah, Ya. oke, Pak Sekretaris memiliki info-info lain juga terkait aplikasi ini. Silakan Pak Ya, Sekretaris. terima kasih Bu Juni ya. Ini
memang di Pengadilan Tinggi Riau ini ada tim IT. Nah, tim IT kita ini rata-rata memiliki kemampuan yang luar biasa. Ada yang menjadi koordinator untuk IT Mahkamah Agung, ada yang kemudian menjadi andalan di Satker sebelumnya kita tarik ke Pengadilan Tinggi Riau, sehingga di sini ada kumpulan-kumpulan IT, orang-orang hebat. Jadi memang sangat beruntung sekali kita di Pengadilan Tinggi Riau ini. Nah, begitu juga dengan ini tanpa biaya ya Pak ya? Tanpa biaya. Tanpa biaya, cuma untuk gizi-gizi makan siang aja lah ya. Iya. Siang aja, sehingga 3M. Makasih Mas. Makasih Mas. Ya, ini sangat sangat menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Riau ini sudah meraih wilayah bebas korupsi ya, wilayah bebas dari korupsi, memiliki integritas tinggi para pegawai-pegawainya, dan juga memiliki inovasi yang tinggi. Jadi sangat beruntung sekali lah kita ada di Pengadilan Tinggi Riau ini. Jadi yang mau pindah sini silakan, kita terima dengan senang hati. Tapi tentu saja dengan seleksi supaya nanti tidak mengurangi nilai dari Pengadilan Tinggi Riau ini. Mungkin begitu Bu Juni. Jadi membuka peluang ya untuk yang mau pindah ke Pengadilan Tinggi Riau. Oke, menarik itu dari Pak Sekretari sampaikan, kayaknya itu termasuk core value berakhlak ya. Core value berakhlak, benar. Teman-teman kita di Pengadilan Tinggi Riau ini sudah menerapkan itu core value berakhlak. Yeah. Karena di situ sudah ada yang sifatnya tadi gratis. Wah, itu berarti loyal banget tuh di kantor kita ini. Nah, itu termasuk salah satunya itu. Terus ada yang dokumentasi. Nah, apalagi Pak Sekretaris dan sebagainya. Kayaknya Bapak sangat menguasai ini tentang core value berakhlak. Ini memang sekilas info karena memang nyambung nih dengan kita yang sudah WBK, ada inovasi, terus pimpinan kita menguasai loh core value berakhlak. Silakan Pak Sekretaris. A-nya akuntabel, K-nya kompeten, L-nya loyal, apalagi A-nya adaptif sama kolaboratif. Okay. Itu sudah biasa kita ucapkan dan terapkan di Pengadilan Tinggi Riau, terutama dalam misalnya setiap hari Senin pagi itu kita apel, kita selalu membacakan itu sehingga jadi hafal gitu. Kemudian Jumat sore juga kita bacakan, kemudian ada acara-acara formal di rapat-rapat juga kita ucapkan itu. Jadi ya memang ini kita benar-benar tanamkan itu, membumikan di Pengadilan Tinggi Riau ini. Oke, sobat podcast. Tadi yang disampaikan, berarti intinya dari inovasi ini banyak hal-hal yang dibangun selain dalam hal kinerja. Ternyata di situ kita membangun budaya, culture set loh. Di situ banyak, jadi banyak yang ditangkap ya di situ. Nggak cuman ini loh ada aplikasi, bukan cuma mempermudah kinerja, tapi di situ dari mindset, culture set, baik teman-teman yang ada di Pengadilan Tinggi Riau ini maupun untuk nantinya di Satker di wilayah kita ini coba kita bangun, itu akan kita tujuannya menuju ke pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Nah, jadi intinya itu. Jadi memang ada inovasi tapi satu inovasi diciptakan namun banyak yang kita capai di dalamnya. Oke. Jadi intinya inovasi ini nggak mulus-mulus gitu aja. Jadi banyak tantangan gitu. Jadi saya harus coba memilah stakeholder yang mungkin nggak ada efeknya, nggak ada ngaruhnya dengan aplikasi yang saya buat, tapi saya coba berkomunikasi dengan baik sama beliau, mungkin menjelaskan bahwa ini tujuannya kayak seperti ini. Jadi kalaupun itu nggak ada manfaatnya, kan ini tujuannya kan untuk kita yang dalam hal ini mungkin di kesekretariatan ya mungkin, atau di bagian saya dan pengadilan negeri yang ada di bawahnya. Jadi walaupun demikian saya juga ini ceritakan sama teman-teman di kantor bahwa ini ada ini, saya mohon dukungannya seperti itu. Mungkin perlu ditambahkan juga bahwa dari pimpinan terutama Bapak Ketua ya, yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Riau ini sangat mendukung. Bahkan beliau bercita-cita untuk mendapatkan AA loh untuk hakim ini. Nah, ini adalah salah satu instrumen sebagai pendukung untuk mendapatkan nilai AA tersebut. Karena Indonesia aja cuma satu loh yang mendapatkan AA itu, yaitu instansi di mana di Yogyakarta ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pemicu kita untuk mendapatkan nilai AA lagi. Jadi luar biasa pimpinan kita untuk mendukung kegiatan aplikasi ini.
global ini. Luar Oke. biasa, menarik sekali. Tapi namanya suatu kegiatan, apalagi ini aplikasi ya, itu dibangun, otomatis itu pasti ada risiko-risiko, mungkin ada resistensi ataupun risiko yang terjadi dalam menerapkan atau membangun aplikasi ini. Mungkin dari Pak Sekretaris selaku pimpinan bisa menggambarkan Pak, ketika anggota Bapak menciptakan aplikasi ini gimana? Apakah ada resistensinya, ada risikonya, gimana Pak? Baik, kalau dari sisi kita menilainya dari beberapa sisi ya. Ada dari sisi pembiayaan, dari sisi pembiayaan. Ini memang untung saja kita di sini memiliki tim IT yang berdedikasi tinggi dan sudah berakhlak mulia membumi gitu. Nah, ini jadi ini seharusnya ini kan memang jadi kendala nih karena aplikasi ini selalu butuh biaya ya, anggaran, dan itu biasanya tidak sedikit kalau misalnya kita serahkan ke yang lain. Ini dari sisi biaya. Alhamdulillah ini kita tanggulangi. Kemudian dari sisi sumber daya manusia juga tadi sudah saya sampaikan ini sudah bisa kita tanggulangi juga. Dari sisi pimpinan juga semua sangat mendukung. Kemudian dari sisi anggotanya Pak AC sendiri ya mungkin karena sudah berintegritas tadi ya. Jadi tidak ada halangan ya Pak AC ya terkait itu. Semuanya mendukung dan berharap ini kita juara 1 nih Pak AC ini. Jadi kita sangat mendukung ini. Jadi beban nih Pak. Sehingga nanti bisa dikunjungi oleh para yang mulia di Mahkamah Agung. Wah, luar biasa kan? Luar biasa. Luar biasa. Berarti semua resikonya sudah ini ya, sudah diminimalkan. Sudah diminimalkan. Mitigasi risikonya sudah. Ya. Sudah ada mitigasinya. Oke. Sobat podcast, jadi itulah tadi sekilas cerita tentang Pengadilan Tinggi Riau dalam membangun inovasi hingga menjadi suatu inovasi sederhana yang diharapkan inovasi ini akan bermanfaat bagi Pengadilan Tinggi Riau, bagi satker di bawahnya, dan juga bagi masyarakat. Nah, ini adalah podcast perdana kita dan kelak kita akan menyambung. Saya rasa cukup dulu ya ini ya. Atau ada closing statement mungkin dari Bapak? Terima kasih ya Bu Juni ya. Saya selaku sekretaris Pengadilan Tinggi Riau berharap podcast ini akan selalu berkesinambungan terus dengan tema-tema yang ringan seperti judulnya tadi apa, ideal ya. Inspiration, discussion, education for all. Oh, luar biasa. Dan ini bisa menjadi sebuah acara yang menarik dinikmati oleh sobat-sobat podcast. Oke. Ya, mungkin ada dari bapak-bapak nih yang mau ngasih pantun penutup. Ada nggak ya Pak? Tadi nggak dikasih tahu sih ada pantun penutup. Oh, masih mikir ya? Karena saya tadi sudah banyak ngomong ya, saya juga banyak ini. Saya mau. Silakan, mau pantun. Saya mau pantun juga nih, nggak kalah dengan host. Oke. Ikan baung di Pondok Patin Yunus, ikan selais ada di Pelalawan. Selesai sudah podcast di siang yang panas ini. Apabila salah, mohon dimaafkan. Ya, oke. Besok disusun lagi yang bagus. Iya, ini mendadak ini. Oke, sobat podcast, sekian dulu podcast dari kita pada hari ini dan selamat menyaksikan episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.